Halo semuanya, dimanapun berada, bagi yang ingin belajar fisika kali ini, selamat datang di channel ini kembali dengan channel Pak Newton Pranginangin ya. Kali ini kita akan mengangkat topik dalam listrik, yaitu flux magnet dan Kegel induksi. Semoga video ini membantu kalian untuk mempelajari topik ini ya. Semoga mempermudah untuk kalian mengembangkan lagi konsep-konsep yang lebih dalam. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, sehingga mudah juga dipahami ya. Nah, pasti sering kalian dengar istilah flux magnet. Ya, flux magnet ini simbolnya adalah flux. Ini simbol ini huruf O sama I ditimpa gitu ya, bacanya flux. Jadi pengertian dasar dulu, apa itu flux magnet? Flux magnet artinya menyatakan banyaknya garis-garis medan magnet, yaitu B, yang melingkupi suatu bidang, suatu area. Ya. Jadi kerapatan garis-garis magnet yang melingkupi suatu bidang, banyak tidaknya. Nah, kalau dinyatakan dengan persamaan, flux itu adalah B kali A. B yang tegak lurus, ada simbol B yang tegak lurus ya, kali A. B yang tegak lurus itu adalah B cos. Jadi B yang tegak lurus itu adalah B cos theta. Nah, B cos theta itu adalah yang disebut dengan di sini B cos theta kali A. B itu medan magnet, satuannya kan Weber per meter kuadrat. Sedangkan A itu luas bidang meter kuadrat. Kalau cos nggak ada satuan. Jadi kalau satuannya berarti kalau medan magnet Weber per meter kuadrat dikali meter kuadrat berarti satuannya Weber ya. Nah, lantas theta ini apa? Theta ini adalah sudut, udah pasti sudut. Sudut antara siapa? Garis normal bidang dengan arah dari induksinya. Jadi normal bidang itu berarti tegak lurus ke bidang. Itu namanya garis normal bidang, garis yang tegak lurus bidang dengan arah induksi, itulah theta. Seperti gambar di sini misalnya. Ya, gambar di sini bidangnya misalnya luasnya kita nyatakan dengan A, luas bidang ini, normalnya itu N kecil ya. Normalnya tegak lurus bidang, sedangkan B-nya serong ke kanan atas. Jadi sudut antara B dengan N, itulah namanya sudut theta. Jadi B ini bisa kita uraikan jadi dua. Satu dia B cos theta, satu lagi B sin theta. B cos theta adalah B yang mengapit ke arah sudutnya ya, itu nilainya B cos theta. Itu sejajar sama N. Nah, B yang tegak lurus berarti yang tegak lurus sama N-nya adalah B cos theta. Kalau dikalikan dengan luas bidang, itulah fluxnya. Ya, jadi flux itu tergantung dari B, A, sama tetanya. Lalu apa itu gagal induksi? Tadi flux sudah ngerti ya, flux. Gagal induksi itu simbolnya epsilon E. Pengertiannya, gagal induksi, gagal itu singkatan dari gaya gerak listrik. Ini satu frase ya. Jadi jangan dipisah. Kalau gaya kan satunya Newton. Ini gaya gerak listrik. Gagal induksi. Gagal induksi adalah beda potensial. Beda potensial atau tegangan yang timbul pada ujung-ujung konduktor, ya ujung-ujung logam akibat induksi elektromagnet. Jadi karena dia beda potensial, maka satuannya volt. Jadi satuan GGL itu sama dengan satuan beda potensial, sama dengan satuan tegangan, yaitu volt. Nah, itulah pengertian GGL. Jadi dua hal ini tadi. Udah ngerti flux, nah sekarang GGL induksi. Baru berikutnya, baru kita pelajari hukum dasar fisika. Ada namanya hukum Faraday. Apa hukum fisikalnya? Jika suatu konduktor merasakan apa? Merasakan perubahan flux magnet. Nah, jadi perubahannya namanya perubahannya berarti fluxnya bisa makin banyak, bisa makin sedikit, atau flux dari nggak ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada menjadi nggak ada. Pokoknya perubahan flux. Maka sudah pasti pada ujung-ujung konduktor, pada ujung-ujungnya akan timbul gagal induksi E. Jadi kalau terjadi perubahan flux pada konduktor, maka timbul tegangan, timbul listrik. Sebesar apa? Kalau mencari
Gegel rata-rata itu pakai persamaan E minus N kali delta flux per delta T. Jadi tiba-tiba ada rumus min ya, mungkin agak aneh juga. Kalau tiba-tiba persamaan, tiba-tiba ada minusnya. Nanti kita jelaskan di belakangan ya. Lalu N itu apa? N itu artinya jumlah lilitan konduktornya. Kalau dia hanya sebatang konduktor, sepotong konduktor berarti N-nya dianggap 1. Lalu delta flux. Delta flux ini perubahan flux. Namanya perubahan adalah nilai akhir kurang awal. Jadi perubahan flux itu nilai akhir kurang awal. Ya, perubahan flux. Misalnya flux mula-mula 3, flux akhir 7. Berarti perubahannya 7 kurang 3, berarti perubahannya 4. Lalu delta T-nya adalah selang waktu, diukur dalam detik. Sedangkan kalau flux ini sebagai fungsi T, ada persamaannya ini, maka nyari gegelnya adalah E sama dengan minus N kali D flux per dt. Ini D artinya simbol ya, jadi nggak boleh dicoret D sama D-nya. Karena itu notasi, jangan dicoret D sama D. Itu notasi ya, itu turunan itu. Jadi D flux per dt artinya laju perubahan fluxnya terhadap T, laju perubahannya. Ya, atau bahasa matematik ini turunan dari flux terhadap T. Turunannya, derivatifnya. Contoh, kalau flux fungsi T misalnya flux 3T kuadrat kurang 6T tambah 10. Maka turunannya pasti kalian tahu. 2-nya ini turunkan ke bawah. 2 kali 3 kan 6. Jadi 6T pangkatnya jadi yang tadinya 2 jadi pangkat 1. Kurang-kurang 1 pangkatnya. Yang 6T ini kan T pangkat 1. 1 kali 6, 6. Tinggal pangkatnya T kurang T pangkat 0. T pangkat 0 1 kan 10 nggak ada fungsi T-nya habis. Jadi turunannya 6T kurang 6. Ntar tinggal masukin T-nya berapa. Itulah D flux per dt. Contoh kedua, kalau flux sebagai fungsi T misalnya ada persamaan flux adalah 80 cos 4pt. Nah, ada unsur matematikanya sedikit ya. Maka D flux per dt, 80-nya tetap turunan cos min sin. Jadi cos berubah jadi min sin 4pt, turunkan lagi yang 4pt ini jadi 4pi. Jadi 4pi-nya bisa kita kalikan ke depan. 80 kali 4pi, 320pi. Minusnya tetap sin 4pt. Itu contoh cara menurunkan D flux per dt. Nah, sekarang ada tanda minus. Apa itu minus? Nah, kok persamaan ini ada minusnya? Tanda minus ini sesuai dengan hukum fisika yang kedua namanya hukum Lenz. Nulisnya LENZ. Apa itu hukum Lenz? Nah, sebenarnya kata-katanya nggak mesti sama ya, tapi kata kuncinya adalah bahwa arah arus induksi dalam konduktor itu, jadi arah arus yang timbul itu akan sedemikian hingga menghasilkan flux lagi. Jadi arus itu menghasilkan flux lagi yang menentang. Nah, ini kata kunci. Menentang apa? Menentang perubahan flux yang terjadi. Tujuannya apa? Agar seolah-olah seakan-akan tidak ada perubahan flux. Jadi dia berusaha menghilangkan perubahan. Dia menentang. Dia menentang itu, menentang apa yang terjadi. Jadi kalau kita tambah fluxnya, maka dia akan melawan. Kalau kita kurangi, dia akan nambah. Kalau kita ngedorong, dia ngedorong. Kalau kita narik, dia pokoknya melawan. Nggak pernah sejalan. Ya, selalu melawan, menentang. Jadi menentang itu diartikan dengan min. Ya, menentang itu negatif. Saya kasih contoh misalnya. Coba kalian lihat gambar ya. Ini konduktornya dibikin berupa lilitan kawat. Ya, jadi kawatnya digulung-gulung. Ini misalnya sepotong tembaga digulung. Baru ujung-ujungnya A sama B dihubungkan umpamanya sama resistor R ya. Perhatikan di kanan ada magnet ini. Ada U sama S. U artinya utara, S selatan. Jadi di U itu garis-garis magnetnya keluar. Kalau magnet ini kita dorong mendekati kumparannya, maka tentu di sini terjadi perubahan flux. Akan ada perubahan flux.
di ujung ini, katakanlah ini ujung yang dekat sama B. Ya, ujung yang dekat sama B ini ada perubahan flux. Perhatikan, U mendekat. Kalau U mendekat, maka otomatis nanti dalam solenoida ini, kawat yang digulung ini, timbul listrik. Listrik ini akan menghasilkan induksi, nah, belajar ya, arus listrik menghasilkan induksi yang menentang perubahan. Jadi singkatnya kalau U kita dorong mendekati, maka ini otomatis tercipta di sini, otomatis ya, spontan ini, terbentuk kutub U di sini. Tapi kalau U-nya kalau magnetnya nggak kita apa-apain, didiamin aja magnet ini, nggak didorong, nggak ditarik, maka nggak ada apa-apa di kumparan itu. Tapi waktu kita dorong mendekat, maka muncul U. Tentu di seberang satu lagi S. Jadi muncul U. U sama U kan tolak menolak. Jadi waktu kita dorong, pasti dorongnya susah. Karena muncul U. Kita harus mengeluarkan energi dorongnya. Tapi jangan salah, energi yang kita keluarkan nggak sia-sia. Karena di rangkaian konduktor itu timbul listrik. Justru karena ada listrik, maka muncul tadi U sama S. Sesuai dengan aturan tangan kanan yang di kepala itu ya. Jempol itu kan arah U. Arah lipatan jari itu arah arus. Jadi arah arusnya itu kalau kita bikin tangan kanan, seperti ini dia ini. Tangan kanan di kepala ya, kayak bilang orang tanda oke. Jadi jempol itu U. Arah panah ini menggambarkan arus yang mengalir ini. Jadi pada hambatan resistor, arus akan mengalir dari B ke A. Selanjutnya nanti mengalir lagi dari A ke B. Arusnya muter selama magnetnya didorong. Jadi harus ada magnet. Kenapa harus didorong? Supaya ada perubahan flux. Kalau didorong kan fluxnya dari sedikit jadi banyak yang dirasakan konduktor ini. Jadi seandainya hambatan R diganti sama lampu, maka lampunya bisa nyala. Kalau lampu ini lampu yang wattnya kecil ya. Seandainya itu diganti dengan lampu, maka lampunya bisa nyala. Nah, ini. Kalau diganti dengan lampu kecil, nah, lampu itu bisa nyala. Karena dia dialiri arus listrik. Jadi arus ini berasal dari prinsip induksi sebenarnya. Karena adanya arus, lampu bisa menyala. Tapi agar lampu ini nyala, kalian harus dorong magnetnya. Jadi bisa menciptakan listrik. Ini sebenarnya fenomenal ini ya. Penemuan listrik ini hebat sekali nih. Jadi menggerakkan magnet dekat komputer timbul dekat konduktor timbul listrik. Tentu mendorongnya kalau pakai tangan kita kan pasti pegel capek. Bisa juga ngedorongnya pakai tenaga mesin. Malah bisa juga magnetnya diputar. Diputar magnetnya di sekitar konduktor ya timbul listrik juga. Cuman mutarnya kan pakai mesin atau pakai tenaga air terjun, PLTA. Itulah prinsipnya menghasilkan listrik. Jadi ini namanya prinsip dasar listriknya terjadi seperti ini. Listrik ini terjadi karena induksi namanya. Karena listrik terjadi nggak hanya karena induksi, bisa juga karena baterai, ya reaksi kimia. Bisa juga logam-logam tertentu yang berbeda potensialnya menghasilkan listrik, ada. Tapi kalau ini listrik karena induksi, timbul listrik. Ya, listrik sangat berguna. Bisa colokin HP, ngidupin AC, nyalain lampu, nyalain komputer. Semua gadget kalian bisa hidup karena listrik. Di sini tadi ingat ya hukum Lenz, kalau U dideketin maka muncul U. Sekarang bagaimana kalau diganti misalnya, kalau U dijauhkan? Kalau U dijauhkan, maka tadinya kan di sini di dekat B ini, istilahnya di dekat, kalau kita hapus di dekat B ini kan, di dekat B itu ada, tadinya ada induksi nih, yang seperti ini ada induksi seperti ini. Kalau ini kita jauhkan, berarti induksi itu kan hilang. Maka dia akan berusaha meniadakan perubahan. Kalau ini kita jauhkan magnetnya, maka induksi yang ini jadi hilang ini jadi hilang, maka dia menciptakan yang seperti itu. Kawat tadi menciptakan yang seperti itu lagi. Maka dibikinnya lah, kalau ini misalnya kita hilangkan ini, contoh ya, ini kita hilangkan,
maka dia menciptakan induksi yang seperti ini. Nah, kalau kita jauhkan kan yang ini hilang, maka dibikinnya lah seperti itu tadi. Berarti sini garis induksinya masuk, di sini keluar, ya. Intinya di sini bakal terbentuk kutub S. Di sini yang U. Jadi ingat, kalau U dijauhkan, maka yang di dekat dia itu muncul S. U sama S kan tarik-menarik. Jadi waktu kita tarik, magnet itu, dia ngelawan. Si konduktornya itu ngelawan dia, mengadakan perlawanan. Jadi nariknya susah. Coba kalau di B itu adalah U. U sama U kan tolak menolak. Jadi nariknya jadi gampang dong. Jadi salah, yang benar di situ S. Nah, kalau di situ S, di bagian B itu S, di bagian A itu U, maka bikin tangannya kayak tangan di kepal ya, arah jari itu adalah arah dari I. Nah, ini arah dari I. Ini arah I. Arah arusnya, berarti arusnya mengalir dari P ke Q di hambatan resistornya. Jadi arus itu mengalir dari P ke Q. Lihat di R-nya, dari resistornya ya. Arus mengalir dari P ke Q. Arus itu kan arus mengalir pada resistor itu dari tegangan atau dari potensial tinggi ke rendah. Jadi untuk kondisi di atas ini kalau ditanya mana tegangan atau potensial di P dengan di Q lebih besar, tentu karena arus dari P ke Q, maka tegangan di P lebih besar daripada di Q. Kita bikin simulasi lagi, contoh lain nih. Sekarang bagaimana kalau S yang dijauhkan? Tadi kan U dijauhkan. Sekarang bagaimana kalau S yang dijauhkan? Dia ngelawan. Maka di bagian ini, di bagian A dan B, di bagian A itu muncul U, kutub utara. Di sini di B yang muncul S. Ingat tadi kalau S dijauhkan, dia ngelawan. Nariknya pokoknya magnetnya didorong susah, ditarik juga susah. Makanya kalau S menjauh ini, S menjauh maka muncul U. Nah, maka tangan gimana? Bikin jempolnya di konduktor di solenoidanya. Nah, ini. Maka arusnya ke sini I. Di resistor arus ini adalah dari apa namanya? Dari kanan ke kiri. Jadi kalau kita pinjam istilah tadi P sama Q, di sini Q, di sini P, maka arus di R-nya, lihat di R-nya ya, di resistornya dari P ke Q. Maka potensial di P dengan di Q lebih tinggi tegangannya. Nah, contoh lain lagi. Bagaimana kalau S didorong mendekati? Pasti udah tahu kalian ya, kalau S mendekat, ingat, mau didorong, mau ditarik, harus susah. Itu hukum Lenz. Kalau S mendekat, maka di sini pasti muncul S. Satu lagi pasti U. Ingat, S sama S kan tolak-menolak. Jadi waktu kita dorong, dia ngelawan juga. Nah, jadi kalau di sini S, sini U, maka bikin tangan, pasti kalian tahu arah arusnya, jempol itu arah U. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang ini ya, bilang oke itu kan jempol, terus lipatan jari. Nah, jadi jempol itu arah U. Jadi arah arus di sini, di resistor dari A ke B. Jadi kalau ditanya mana tegangan lebih tinggi di titik A atau B, jadi tegangan di A lebih tinggi daripada di B. Jadi intinya hukum Lenz itu ya tadi, selalu menentang. Ngedorong sama menarik juga sama-sama susah. Jadi sewaktu magnet didorong, dideketin atau dijauhkan ke lilitan kawat, tetap harus intinya harus susah karena menentang tadi. Artinya kita harus mengeluarkan energi. Tetapi jangan salah, energi yang kita keluarkan itu enggak sia-sia. Karena ada imbalannya, ada hasilnya berupa energi listrik yang dihasilkan. Misalnya kita ngedorong magnet, ngedorong ini S, butuh energi 10 joule, kita mengeluarkan energi 10 joule.
maka muncullah listrik juga 10 Joule, kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya energi menghasilkan energi. Tidak mungkin ada energi datang tiba-tiba. Kalau tidak ada energi sebelumnya. Yang terjadi itu sebenarnya hanya berubah bentuk. Dari satu bentuk energi ke energi lain. Energi gerak, ya menggerakkan magnet, timbul menjadi listrik. Itulah hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu karena dia menentang tadi, ya, selalu susah mengeluarkan energi, tapi energi yang keluar muncul lagi energi, maka hukum Lenz ini sejalan dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, contoh soal misalnya sebuah kumparan ya dengan 3.000 lilitan mengalami perubahan flux 1.500 Weber. Ya, perubahannya ini udah perubahan ya, bukan flux. Perubahannya 1.500 Weber dalam waktu 2 detik. Jadi kalau dibilang perubahan 1.500 bisa aja dari perubahannya 1.500, saya dari 200 ke 1.700. Nah, berarti perubahannya kan 1.700 kurang 200. Tapi kita nggak tahu berapa awal, berapa akhir. Yang jelas ini perubahannya aja. Nah, itu berarti delta flux. Berarti delta fluxnya 1.500. Jumlah lilitannya N tadi 3.000 dalam waktu 2 detik. Maka GGL-nya adalah E minus N kali delta flux per delta T. Jadi minus 3.000 kali 1.500 per 2. 3.000 dibagi 2 kan 1.500. Kali lagi 1.500. Itu sama dengan 2,25 kali 10 minus 6. Min. Min ini sesuai dengan hukum Lenz. Kadang tanda min ini ditulis apa enggak apa-apa. Jadi bisa aja ditulis GGL-nya 2,25 kali 10 pangkat 6 bisa. Nah, oke, sekian dulu kira-kira video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga berguna dimanapun kalian belajar fisika ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada komen, silakan komen yang positif ya, ditunggu komen-komennya. Terima kasih. Sekian dulu, semoga sukses selalu ya.